Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab hadis Bulughul Maram, masih kitabus shalah, babul mawaqit. Kita sudah membacakan hadis pertama dan juga hadis kedua dan ketiga, dan kita juga telah menjelaskan juga waktu salat zuhur dan juga waktu salat asar. Ya, salat zuhur awal waktunya adalah ketika matahari mulai condong ke arah terbenamnya, dan berakhir ketika bayangan benda itu sama dengan dirinya, ya, atau benda tersebut sekaligus. Itu adalah waktu awal salat asar. Dan salat asar berakhir ketika matahari sudah mulai tenggelam. Maksud tenggelam di sini semuanya, bukan sebagian. Matahari bulat itu bukan tenggelam satu bagiannya atau dua bagiannya, tapi benar-benar pastikan semuanya tenggelam. Nah, kali ini kita masuki waktu salat maghrib. Ya, waktu salat maghrib. Sebagaimana hadis yang di atas, maka disebutkan dalam penggalan hadis itu, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, wa waktu salatil maghrib. Adapun waktu salat maghrib, di sini menarik ikhwan ya, kita juga mengambilkan faidah. Di awal disebutkan waktu zuhri. Coba perhatikan kitabnya itu. Tidak ada penggalan kata salat, langsung waktu zuhri. Iya. Demikian pula ketika penyebutan asar, tidak disebutkan waktu salatil asri, tidak, tapi waktul asri. Namun ketika salat maghrib, ya, disebutkan kata atau kata salat. Nah, maka berdasarkan hal ini, ikhwan, penggunaan baik menggunakan kalimat salat dan tidak, maka kedua-duanya boleh, ya. Kedua-duanya boleh. Nah, jadi secara tidak langsung Nabi mengajari kita, ya, tidak harus mengucapkan waktu salat maghrib, waktu isya, waktu zuhur. Ya, kita lihat di mana itu? Situ ada kayak, ada nggak situ? Waktu zuhur nggak ada ya? Zuhur aja, zuhur, asar. Nah, ini menunjukkan kebolehannya menggunakan kalimat salat atau tidak. Kita kembali lagi, waktu salatil maghrib. Adapun waktu salat maghrib, man lam yaghibis syafaq. Iya. Ini waktu salat maghrib. Man lam yaghib ay ma lam yasqut asy-syafaq wa huwa al-humratu allati tali syamsa ba'da al-ghurubi. Di awal waktu maghrib itu tenggelamnya matahari, dan akhir waktunya selama belum hilang warna merah atau mega merah di cakrawala. Kita terjemahan bebas begitu. Jadi malam yaghibis syafaq itu adalah waktu akhirnya, waktu
akhirnya. Waktu awalnya apa? Ketika matahari masih ketika matahari semua tenggelam dan cahaya mega merah itu berada di cakrawala. Nah, berakhirnya salat maghrib adalah ketika hilang mega merah. Kita lihat ya, kalau di sini masih kelihatan ya, kadang kalau matahari agak kesini sedikit masih kelihatan mega merah yang muncul di tempat terbenamnya. Nah, jadi kesimpulannya, waktu awal maghrib tenggelamnya matahari, tenggelam itu maksudnya semuanya terbenam. Semua piring matahari itu terbenam, bukan sebagian. Dan akhirnya, waktu berakhirnya sholat maghrib, ini hilangnya mega merah atau cahaya merah di cakrawala atau di tempat terbenamnya. Baik. Yang keempat sekarang, rabi'an waktu sholatil isya. Sekarang kita masuk waktu sholat isya. Wa waktu sholati isya'i ila nisfil laili awsat. Nah, dalam penggalan hadis ini disebutkan waktu akhir, ya. Waktu sholatil isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Maka waktu awalnya adalah ketika cahaya merah di tempat tenggelamnya itu hilang. Ya, hilang cahaya merah. Kalau kita perhatikan sekarang ini masih ada cahaya merah. Kalau nggak mendung, karena mendung ya nggak kelihatan. Kalau cahaya cuaca bagus, ketika kita selesai sholat isya ini, itu cahaya matahari masih kelihatan. Boleh kita teliti, Anda pernah teliti itu ya, di pantai, enaknya lihatnya di pantai tempat dia tenggelam. Ya, kalau kita di selatan sini karena dia kelihatan itu. Jadi benar-benar kelihatan matahari itu terbenam. Nah, ketika terbenam baru cahaya matahari itu ya menyebar di cakrawala. Nah, jadi waktu isya ijma' para ulama berakhirnya sampai pertengahan malam. Nah, kemudian dijelaskan oleh penulis Syekh Utsaimin di sini, wal muradu bihi waktu ikhtiyari aidon. Iya, waktu ikhtiar, waktu dianjurkan, waktu utama untuk kita melakukan sholat isya. Amal waktul jawaz, adapun di waktu boleh, fayamtaddu ila tulu'il fajr, sampai matahari terbit, ya. Fajar terbit. Tulu'il fajr, sampai munculnya fajar. Fajar apa di sini? Adalah fajar sodik. Nah, itu waktu isya. Kemudian yang kelima, waktu sholati subhi, waktu sholat subuh ya. Min tulu'il fajri man lam tatlu'i syamsu. Dan sholat atau waktu sholat subuh itu diawali atau waktu awalnya ketika munculnya fajar. Ini fajar sodik. Fajar itu kan ada dua, ada yang fajar kazib dan ada fajar sodik. Kazib itu cahaya yang ada di ufuk itu dia sifatnya horizontal. Apa horizontal? Apa horizontal? Meninggi dia. Iya, meninggi. Kita kalau mau naik gunung, kalau kita naik di Gunung Dempo sepertinya kelihatan. Ya, kita boleh naik manjat situ kalau kita menteliti ya kapan waktu fajar sodik dan fajar kadzib.
Jadi fajar kazib itu pernah kami lihat, ya, ketika dimunculnya cahayanya ke atas meninggi dia. Tapi kalau fajar kazib, fajar shadiq tidak. Fajar kazib itu di ufuk itu dia merata, vertikal, bahasa kitanya vertikal. Itu waktu sholat subuh awalnya, ya, waktu awal. Dan malam tatlu'i syams ini adalah waktu akhirnya, ya, selama matahari belum muncul, ya, selama matahari belum muncul. Taib, ketika matahari pun sudah muncul, boleh nggak seseorang tetap salat subuh? Iya, jawabannya boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti ketiduran, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran bersama sahabatnya, ya, sengaja Allah menidurkan Rasulnya, ya, sengaja Allah menidurkan Rasulnya sebagai pelajaran, sebagai contoh untuk kita bahwasanya sholat, ya, subuh meskipun matahari sudah meninggi, ya, kalau ditakar sholatnya subuhnya Rasul waktu itu kisaran jam 7 atau jam 8, ya, karena Rasul SAW dalam perjalanan yang jauh bersama para sahabatnya, ketika dibonceng oleh sahabat Abu Qatadah kalau tidak salah, ngantuk Rasul, yang ngantuk begini, ngantuk di atas kendaraan. Tapi sahabat Abu Qatadah, beliau tahan tuh kantuknya untuk menopang Rasul, ya, untuk menopang Rasul di atas kendaraan. Dan ajibnya, ikhwan, ya, saat Abu Qatadah, ya, radhiyallahu anhu, ketika menopang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bangun. Iya. Kalau kita kendaraan onta atau kuda, kan ada orang yang nuntunnya gitu kan. Ya, kalau ngantuk mereng begini kan ngantuk. Itu ditopang oleh Abu Qatadah biar enggak jatuh, dan Rasul enggak bangun. Coba ajibnya, Masya Allah, itu luar biasa, ikhwan. Nah, kemudian sudah di pertengahan malam, Nabi bertanya kepada Abu Qatadah, sejak kapan kamu melakukan seperti ini? Ya, sejak awal engkau ngantuk-ngantuk, ya Rasul. Ya, sejak awal sampai berakhirnya sampai di tempat peristirahan Rasul SAW, beliau menopang Rasul SAW. Luar biasa, ya. Kalau ini sebagai suri teladan, contoh bagi kita seorang murid kepada gurunya, gitu kan. Murid kepada gurunya, meskipun gurunya tidak minta bantuan, tapi murid harus sadar diri, ya. Rasul nggak minta kan, anak ngantuk nih, tolonglah anak, biar anak tanya. Tapi Rasul nggak minta, ya. Tapi kita sebagai seorang murid, Abu Qatadah waktu itu adalah statusnya adalah murid, paham ini Rasul butuh bantuan, maka kita bantu, ya. Dan kita dibantulah sahabat Abu Qatadah. Maka Nabi SAW benar-benar memuji sahabat Abu Qatadah. Nah, akhirnya beliau melakukan sholat subuh sekaligus langsung mengqadha sholat fajar, sholat sunnah fajar. Jadi qadha sholat sunnah fajar itu boleh, ya. Boleh kapan? Bagi mereka yang sudah terbiasa sholat sunnah fajar. Kalau yang tidak terbiasa, maka nggak boleh, ya. Nabi SAW turun di kendaraannya, wudu, naik lagi di atas kendaraan, sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah fajar. Karena sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh, harus turun dulu di kendaraan, ya. Kalau memang tidak memungkinkan, maka sholat dalam keadaan berdiri yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya, ya, yang rukun-rukunnya. Jadi ini kebanyakan di antara kita yang baru-baru mengaji, ya, terlalu memudah-mudahkan. Akhirnya ketika naik kereta api, sholat dalam keadaan duduk, ya, naik bis dalam keadaan sholat duduk. Ini nggak dibenarkan. Ya, tidak masalah kita akhirkan sholat dulu, ya, sampai
bis atau kendaraan apapun berhenti di tempat pemberhentiannya, baru kita cari masjid sholat. Kalau memang sama sekali tidak memungkinkan, misal kita safar zuhur, ya, zuhur sampai asar juga nggak berhenti, mau masuk waktu maghrib, ya kan? Kita tanya ke sama kondektur, kapan berhenti? Atau supir, kapan berhenti? Kita nggak berhenti, Pak, besok pagi kita berhenti. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, kita sholat di bis, sholat di kereta api, pastikan yang rukun-rukunnya berdiri. Ketika takbiratul ihram berdiri, ya, ihram berdiri. Kemudian ketika dia ruku, ya ruku. Ketika dia sujud boleh duduk. Ya, pokoknya yang rukun-rukun itu adalah wajib untuk berdiri. Demikian pula dalam pesawat. Ya, alhamdulillah di pesawat, Anda belum pernah ya sholat dalam pesawat itu, karena naik pesawat dari Jogja ke Palembang itu amat sebentar, jadi nggak pernah lihat ada musola atau tidak. Tapi wallahu alam, bagi kawan-kawan yang sudah umroh pasti ada pesawat, musola di pesawat. Kata sudah ada yang umroh belum? Belum, maksudnya sudah. Semoga Allah mudahkan kita ya. Baik. Jadi kalau ada musola, ya sholat di dalam musola tersebut. Nah, kalau kapal maka sholat di kapal yang ada musolanya. Baik. Nah, demikian hadis 1, 2 dan ketiga menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Adapun faedah, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bayanul awqatil lati ayyanahu Allah Ta'ala li'ada'i salawatil khamsi maktubati. Dalam hadis yang kita baca di atas, ya, Nabi SAW menjelaskan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita melakukan sholat 5 waktu yang diwajibkan. Ya. Dan yang kedua, anna salawatil khamsa la tasihhu qabla hadhihi al-awqatil muhaddadah wa la tu'akhkharu anha illa li uzrin. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya salat 5 waktu itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum waktunya masuk, ya. Atau wala tu'akhkharu anha, enggak boleh kita mengakhirkannya, ya, menunda-nundanya, kecuali ada uzur, seperti kita safar tadi, ya, atau kita sedang sakit, ya, atau kita dalam keadaan sangat dingin atau dalam keadaan sangat panas, ya, itu boleh kita undur, tunda waktunya. Nanti akan datang penjelasannya waktu zuhur, ya, sholat zuhur itu ada ketika di cuaca sangat ekstrim. Ya, di mana ekstrim? Di Indonesia nggak ada ekstrim, ya, nggak ada. Kita jumpai di mana? Di Masjid Nabawi dan Al-Haram. Selain dari situ di mana cuaca yang ekstrim? Anda nggak pernah cek, nggak pernah cari tahu juga ya. Cuaca yang ekstrim selain dari Saudi Arabia? Hah? Eropa. Itu dingin ya. Nah, kalau daerah dingin, daerah-daerah kutub, nah itu boleh dia mengakhirkan, menunda sholat. Ya, kalau panas itu dicari waktu-waktu dingin. Ya, jam 12 mungkin panas sekali, mungkin derajatnya sampai 50. Kalau dia sholat gosong misalnya. Kalau dia misalnya kita bawa air saja, air langsung mendidih gitu kan. Kita bawa telur semasak gitu kan. Ya, kalau kita kena itu langsung bisa melepuh kulit misalnya. Jadi kan melepuh kulit, maka tunda dulu sholatnya. Tunda sholatnya, pastikan sholatnya dingin, dalam suhu yang dingin. Dan seterusnya. Ya, dingin pun juga demikian. Seperti pagar alam misalnya, suhunya sampai 1 derajat misalnya gitu kan. Mau keluar rumah, kayak saya itu kan kurus, keluar rumah kena anginnya itu sakit di tulang misalnya, itu boleh dulu ditunda dulu sholatnya. Nah, ini uzur-uzur yang diberikan. Kemudian faedah yang ketiga,
anna waqta salati zuhri min zawali syamsi ila yasiru zillu kulli syai'in tulahu ba'da dhalli alladhi zala alaihi syamsu wa bihi yabda'u waqtul asri hatta al-ghurub. Faedah yang ketiga ini menjelaskan tentang waktu salat zuhur. Waktu awalnya kapan? Ketika matahari sudah mulai condong ke arah tenggelamnya, dan berakhirnya ketika bayangan sama dengan sesuatu benda atau seseorang begitu. Intinya bayangan kita sama panjangnya dengan kita, dan itu pun juga awal waktu sholat asar. Kemudian yang keempat, annahu la fasila bainal waqti zuhri wal asr wala ishtiraka bainahuma, bahwa tidak ada jeda antara waktu zuhur dengan asar, ya, dan tidak ada tumpang tindih antara waktu keduanya. Wal ishtirak bainahuma, tidak ada tumpang tindih. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berarti antara zuhur dan asar itu masa nggak ada 1 menit 2 menit waktu kosongnya? Enggak, tetap langsung. Kemudian faedah yang kelima, annal waqtal maghrib min maghibi syams wa yamtabdu ila maghibi syafaq wa yahumratu fil ufuq wa yuqaddaru waqtuhu baina sa'ati wa rub'in ila sa'ati wa nisfin. Masya Allah, ini Syekh sudah menjelaskan berapa sih lama waktu maghrib itu, ya, berapa waktu maghrib itu. Jadi ketika matahari sudah mulai tenggelam sampai masuknya waktu isya, itu kata Syekh lebih kurang 1,4 jam, ya, atau 1,5 jam. 1,5 jam, iya, lebih kurang seperti itu. Ketika matahari semuanya sudah tenggelam, baru dimulai. Pastikan semuanya tenggelam dan cahaya matahari sudah keluar di ufuk, ya, cahaya matahari, cahaya merah, itulah waktu awalnya. Situ kita mulai sampai benar-benar hilangnya cahaya matahari itu. Untuk membuktikan penelitian, ini penelitian Syekh, ya, kalau dalam hadis ini nggak ada disebutkan. Ini Syekh yang meneliti, benar-benar beliau menunggu, ya, ketika matahari benar-benar tenggelam, ditunggunya, langsung dihitung waktunya. Kemudian beliau sholat, selesai sholat maghrib, ya, lihat lagi sampai dipastikan cakra warna merah yang ada di ufuk, cakrawalanya itu hilang. Ternyata didapati waktunya 1,4 jam atau 1,5 jam. Nah, kemudian yang keenam, al-haditsu dalilun ala anna al-waqt al-isya yabda'u ba'da al-maghrib syafaq ila nisfil lail wa idza intasafa al-lailu kharaja al-waqtul isya. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa waktu sholat isya itu dimulai ketika cahaya mega merah hilang, dan apabila masuk pertengahan malam, ya, maka berakhirlah waktu isya. Malam itu kan di para ulama membaginya 3. Ada malam awal, bagian awal, pertengahannya, ada bagian akhirnya. Awal malam kapan? Nah, awal malam itu waktu pertama malam itu ketika matahari sudah tenggelam, itu awal malam, ya, itu awal malamnya. Kemudian sampai terbitnya fajar, maka kita tinggal hitung nanti, ya, kalau misalnya awal malamnya itu jam 6, ya, tenggelamnya matahari, terbit fajar jam 4 misalnya, berapa jam tuh? 10 jam, ya, 10 jam. Maka kita bagi aja
tinggal kita bagi sepertiganya, sepersetengahnya, ya, dan malam bagian akhirnya. Nah, jadi kita masuki hadis yang ketiga, kemudian hadis keempat dan hadis kelima. Hadis ketiga dan keempat dan kelima ini kita beri judul, ya, Syekh menjadikan judul di sini, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, bayanu mata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil mafruḍah. Ini judulnya adalah penjelasan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib. Penjelasan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib. Nah, untuk menghemat waktu biar anak aja yang bacanya. Nah, silahkan yang punya buku dilihat. Wa an Abi Barzah Al-Aslami, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallil asr. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat asar. Rasul SAW melaksanakan salat asar. Ambil poinnya deh, Rasul salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Kemudian salah satu di antara kami balik ke rumah. Ya, salah satu di antara kami balik ke rumah. Nah, waktu itu rumah kami ada di ujung Madinah. Ya, Madinah yang paling ujung. Yang mananya itu? Anda belum pernah ke sana. Ya, wa syamsu hayatun. Nah, ketika saya sampai di rumah, ya, itu matahari dalam keadaan hidup. Bahasa kitanya panas. Ya. Jadi salat asar, selesai salat asar, sahabat pulang ke rumah. Nah, kebetulan rumah sahabat yang meriwayatkan hadis ini tinggalnya di mana? Di ujung Madinah. Ya, di ujung Madinah. Dulu Madinah itu kan kecil ya dulu ya. Kalau sekarang kan sudah besar. Ya, Madinah jadi diperbesar terus. Dan sampai kami di rumah matahari masih panas. Nah, ini sholat asar. Ya, poinnya sudah dapat. Kapan Nabi SAW melakukan sholat wajib? Ya, sholat asar beliau masih dalam keadaan matahari panas, terang benderang begitu. Taib, wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya. Kemudian yang berikutnya sholat isya, ya, sholat isya. Adapun Nabi SAW melakukan sholat isya itu beliau sering menunda. Taib, ini menarik ikhwan ya. Kalau kana bertemu dengan fi'il mudhari' ini memberikan faedah istimrar, sering mengalami, sering melakukan. Jadi Nabi SAW ketika sholat isya beliau tunda itu sholatnya, beliau tunda. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Ya, ini poin ketiga dia kata Nabi. Nabi itu enggak suka, Nabi itu benci, ya, seseorang tidur sebelum isya. Ya, pada isya tidur. Pada isya, pada maghrib tidur. Nah, itu benci Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak suka. Ya. Kemudian yang berikutnya wal hadisa ba'daha. Setelah salat isya Nabi SAW juga membencinya. Setelah isya berbincang-bincang, ngobrol, nongkrong. Setelah sholat isya Nabi membencinya. Ya. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Apakah mutlak? Itu dulu kan. Apakah mutlak? Tidak ada pengecualian sama sekali. Karena kalau kita lihat majelis-majelis Rasul pun diadakan waktu isya. Nah, sudah terjawab sudah kan?
Intinya yang dibahas oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah obrolan, nongkrong, ya, minum teh, minum kopi, minum susu di warung-warung yang nggak jelas manfaatnya apa, atau nonton bola, nonton bola atau nonton berita atau nonton olahraga di kafe-kafe, apalagi ya nongkrong di situ menyaksikan hal-hal yang haram, bermusik, berpesta ria sama cewek-cewek. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul. Tapi kalau nongkrongnya itu di masjid, ya, nongkrongnya itu di masjid atau di majelis-majelis ilmu yang itu memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita atau akhirat kita, ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula terdapat poinnya ya, waktu isya tadi, ya, ngobrol tidak boleh, dan tidur di setelah maghrib tidak boleh. Nah, alasannya kenapa, Ikhwan? Kenapa nggak boleh tidur ba'da maghrib? Dan juga kenapa nggak boleh ngobrol-ngobrol yang nggak bermanfaat pada isya? Apa manfaatnya? Kita nggak usah membahas dulu perkataan para ulama. Yang kita alami saja, pribadi masing-masing. Iya. Ketika kita tidur maghrib 14. Nah, sudah terjauh sudah kan? 14 isanya. Kalaupun tidak 14, bangun sholat isanya malas. Iya kan? Tidur ngantuk kan? Ngantuk-ngantuk dia. Nah, ngobrol pada isya yang tidak manfaatnya dilarang oleh Rasul. Apa sih faedahnya? Apa alasan Rasul kenapa dilarang? Tujuannya untuk apa? Nah, pertama bisa jadi ghibah. Yang berikutnya, Rasul nggak ingin kita lewat sholat malam, iya kan? Dan Rasul nggak ingin kita terlambat sholat subuh. Itu yang diinginkan Rasul. Coba kita habis sholat isya langsung tidur, ya. Dengan taufik Allah, mayoritas kita pertengahan malam atau sepertigaan malam bangun kita, ya kan? Seger. Iya. Tapi kalau kita tidurnya itu jam 10 ke atas atau jam 11 ke atas, ini sudah. Sholat malamnya sulit bangunnya. Sholat subuh mata berat untuk ngangkatnya, gitu kan? Masih pegel-pegel, sakit ada. Apalagi didukung dengan penggerak alam yang dingin, ya sudahlah. Tadi habis kajian sama Mardi, kalau dingin boleh ditunda dulu. Ya sudah, nggak mau berangkat. Berikutnya, wa kana yanfatilu minas salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bi sittina ila mi'atin. Sekarang Nabi SAW menjelaskan sholat subuh, ya, kapan beliau melaksanakan sholat subuh. Beliau melaksanakan sholat subuh sering sekali, ya, tatkala seseorang saling kenal dengan kawan duduknya, ya. Beliau sering melakukan sholat subuh tatkala seseorang itu antara satu dengan yang lain saling kenal. Zaman Nabi ada lampu? Nggak ada. Coba kalau kita tarik untuk zaman sekarang, iya, kira-kira kalau nggak ada lampu itu, kita matikan nih, kita sholat pada biasanya, kita matikan lampu semuanya, kita sholat misalnya jam 5 misalnya, kita saling kenal atau enggak?
masih gelap. Nah, masih gelap. Dan Nabi SAW nggak gitu. Nabi datang ke masjid, tahu siapa yang makmumnya. Oh, si fulan sholat sama saya, fulan. Itulah kenapa Nabi SAW sebelum sholat, beliau menghadap makmum. Pastikan jemaahnya siapa saja. Ya, jemaahnya tua kah, muda kah? Kalau tua, diringankan sholatnya. Kalau muda, dipanjangkan sholatnya. Nah, dan Nabi SAW ketika membaca di sholat subuh itu sampai 60 ayat hingga 100 ayat. Coba bayangkan lamanya itu. Ya, kami pernah melakukan sholat Jumat yang disunahkan kita membaca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Itu ikhwan, kita melaksanakan sholat dalam waktu matahari sudah cahaya ufuk sudah memutih, baru kita tegakkan iqamah. Selesai dari sholat itu sudah siang terang benderang. Selesai sholat subuh. Nah, itulah kira-kira kalau kita membaca ayat 60 sampai 100 ayat. Nah, memang benar ada riwayat yang mengatakan ya Nabi SAW sholat subuh dalam kondisi dalam keadaan gelap. Ya benar, kita baca hadisnya dari hadis Jabir ya, wa indahuma, masih dalam hadis yang ke berapa tadi, keempatnya, wa indahuma min hadisin Jabir wal isya ahyanan wa ahyanan. Ya, kadang-kadang Nabi SAW sholatnya diawalkan, terkadang Nabi SAW ya mengakhirkannya. Idza ra'ahum ijtama'u ajal. Ya. Baik, ini sholat Isya ya. Nabi SAW ketika sholat Isya terkadang mengawalkan, terkadang mengakhirkannya. Idza ra'ahum ijtama'u ajal. Ketika jemaah sudah ngumpul, maksudnya jemaah masjid ini misalnya, kita tidak tahu jemaah semuanya siapa yang biasa sholat di sini. Udah kumpul semuanya, ya nggak perlu kita tunggu lagi, segerakan. Tapi ketika jemaahnya wa idza ra'ahum abtaru akhar, ketika jemaahnya salah satunya masih ada yang kurang, Mas Hamdi mana nih, kok belum muncul ya? Ya kan? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kan udah biasa jemaah. Tunggu beberapa menit, ya. Pastikan dia benar-benar datang. Ya. Ini sholat Isya. Nah, ikhwan ya, ana melihat ada sebagian di antara kita ketika kajian itu lama sekali. Ya, khususnya sholat Isya. Apalagi kalau kita ya tinggal masjid kita itu berada di pemukiman. Ya, misal begini, kita tinggal di pemukiman. Iya, maka kalau kita kajian, kapan waktu waktu maghrib atau masuk itu kan, atau waktu isya sudah masuk, ya sudah kita berhenti. Kajiannya berhenti. Iya. Enggak langsung setelah azan langsung lanjut lagi sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Soal isyanya diakhirkan. Padahal jemaah sudah kumpul semua. Ini menyelisihi apa yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lain ceritanya kalau seseorang itu mengakhirkan sholat kalau memang sholatnya itu, masjidnya itu diperuntukkan untuk thalabul ilm. Ya kan? Pondok pesantren yang itu bukan di pemukiman, santri semuanya. Ya, maka yang dikedepankan di sini boleh dia mengakhirkan sholatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Rasul mengakhirkan sholat. Sering sekali Rasul mengakhirkan sholat. Kalau ditaksir zaman sekarang, waktu yang tepat untuk sholat itu kisaran jam 10 malam. Hazihi li waqtiha, kata Nabi SAW. Jam 10 ini, bahasa andanya, jam 10 ini adalah waktu yang paling tepat untuk sholat Isya. Akan tetapi kata beliau, ya akan memberatkan umatku. Nah, maka dalam konteks hadis itu,
Nabi secara tidak langsung mengatakan untuk kita saat ini kalau masjidnya masjid pondok pesantren, silakan. Yang nggak ada pemukiman. Tapi kalau bukan masjid pondok pesantren, masjid pemukiman, maka nggak boleh kita menunda-nunda. Akan timbul fitnah. Orang mau sholat, kan keadaan satu komplek itu kan berbeda-beda, ya kan? Mungkin ada dia hajatnya atau anaknya sakit, dia mau sholat berjamaah di masjid mendapatkan keutamaan. Namun kita mau nunda-nundanya, akhirnya dia nggak dapat keutamaan dan seterusnya. Nah, tapi ini salat isya Nabi SAW. Wa subhakanu, dan salat subuh, dan Nabi SAW salat subuh. Au kana Nabi SAW yusalliha bi ghalasin. Adalah Nabi SAW ketika salat subuh dalam kondisi masih sangat gelap, sangat gelap. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah. Kita sholat subuh iya dalam keadaan gelap, tapi baca ayatnya panjang. Baca ayatnya panjang. Jangan sholatnya itu dalam kondisi gelap, bacanya kulhu. Jangan. Enggak sah, enggak pas sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membacanya berapa ayat tadi? 60 sampai 100 ayat. Nah. Baik, kemudian hadis Abi Musa qala fa aqama al-fajr hina insyaqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Dan riwayat Muslim, ini hadis yang keberapa? 3, 4 dan 5 ini. Hadis yang kelima, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melakukan salat subuh pada waktu fajar shadiq dalam keadaan satu sama lain hampir tidak saling mengenal, masih dalam keadaan gelap. Nah, sudah dipahami ya hadis ketiga, 4, kelima. Hadis pertama tadi Nabi salat dalam keadaan terang ya, dalam keadaan terang. Hadis keempat dan 5 dalam gelap. Maka dari kedua hadis ini kita ambil jalan pertengahannya. Wallahu taala alam bisawab. Kita azan, baru setelah itu salat isya. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ikhwan, kita kembali lanjutkan. Kita memasuki hadis yang ke-6. Ini hadis dari sahabat Rafi' al-Khudaij, atau juga bisa dibaca Khadij. Naam. Kunna nusalli al-maghrib ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Hadis Muslim ya, hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari. Hadis ini kita memberikan judul tentang hukmu ta'jilil maghrib fi awali waktiha. Hukum menyegerakan maghrib di awal waktu. Hukum menyegerakan maghrib di awal waktu. Kata Rafi', kami pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara kami pulang ke rumah dan kami masih mendapati atau melihat tempat jatuh anak panah miliknya. Jadi kalau kita manah ikhwan, panah yang suka manah, kita lepaskan tali busur tersebut sampai menancap. Kita pulang selesai dari sholat maghrib itu masih kelihatan anak panahnya. Kelihatan anak panahnya. Maka secara global hadis ini menjelaskan, Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya sholat maghrib itu selesai dalam keadaan masih terang, masih dalam terang. Dan ini sebagai kritikan juga pada sebagian saudara kita, ya, sholat maghrib itu lama sekali iqamahnya,
masih tetap berpatokan mengambil dalil ya antara azan dan iqamah itu bacanya 50 ayat, kisaran 15 menit. Iya. Ini kurang tepat. Istidlal hadis ini tidak tepat. Hadis mengambil 50 ayat itu antara apa? Antara apa? Subuh. Ya, salat subuh ketika bulan Ramadan. Ya kan, antara azan dan iqamah itu ya kisaran lebih kurang jedanya ya 50 ayat kita baca ayat dengan sempurna. Dipakai untuk salat maghrib. Tentu ini kurang tepat istidlal cara berdalilnya untuk itu. Padahal dalil secara khusus ada. Dalil secara khusus ini bahwasanya Nabi SAW selesai sholatnya balik ke rumah, anak panah yang kita main anak panah, kata masih bisa melihat tali busa anak panah itu tertancap. Ya, padahal waktu itu lampu nggak ada. Nah, Masya Allah ya, ini makanya para ulama itu berdasarkan hadis ini, para ulama itu beristidbat hukum. Kira-kira berapa menit ya antara dan azan dan iqamah itu, maka miqdaruhu ya ukurannya seseorang itu bisa berwudu secara sempurna. Ya, kalau berwudu yang wajibnya misalnya yang wajib itu 2 menit, maka yang sempurnanya kisaran 3 atau 4 menit saja. Ya, wudu istinsya, kumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung, semuanya sempurna 3 kali. Yang wajib kan 1 begitu kan. Si wajah dan seterusnya, anggota 4 yang wajib itu kan 1 semua. Itu yang wajibnya. Ya, boleh 2, 3 sunnah, itu yang afdal. Kemudian dia sampai memanjangkan sini berwudunya, maka lebih kurang 2 atau sampai 5 menit. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ini menyelisihi Nabi SAW. Hadisnya ini Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling sahih atau kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nggak ada yang ragu akan kesahihannya. Nah, sekilas kita akan menjelaskan keadaan rawi. Rawinya di sini Rafi' bin Khudayj atau bin Khadij. Ya. Huwa Abdullah atau Abu Khudayj Rafi'un ibnu Khudayj bidhamil ha al-mu'jamah al-ansari wal-ausi radhiyallahu anhu. Ini nama beliau ya, nama beliaunya Rafi'. Nama kunyahnya Abu Abdullah atau Abu Khudayj atau Khudayj. Al-Ansari. Beliau salah satu di antara sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Lam yashhud badaran li saghirati li saghirihi. Beliau ketika perang Badar beliau enggak ikut ya, karena masih kecil. Ya, perang Badar beliau tidak ikut karena masih kecil. Dan perang Uhud, perang Khandaq beliau ikut ya, perang Khandaq, perang Uhud beliau ikut. Dan beliau ketika di perang Uhud ikhwan usiba yauma Uhudin fi sanduwati. Jadi di perang Uhud beliau ini terluka. Di perang Uhud beliau terluka kena panah tangan beliau ini. Sanduwah itu dada ya. Sanduwah itu dada. Dada yang di dekat bahu. Nah, jadi kena panah beliau, Masya Allah ya kawan ya. Ya gimana ya kondisi kita kalau dihadapkan berperang, kena panah, biasanya nggak ngaji lagi. Jadi kan macam-macam ya. Orang ngaji sekarang ini macam-macam. Ngaji ada yang niatnya kalau sakit ingin dijenguk. Kalau sakit nggak ada yang jenguk ikhwannya, besok saya nggak mau ngaji lah.
Ya kan, atau ngaji pengen apa, dagangannya dilariskan, ya kan. Tatkala dagangannya nggak dilariskan, nggak usah ngaji lagi lah. Jadi kalau inilah kita ya, banyak macam-macam keadaan orang tuh banyak. Lalu kelihatan kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk dalamnya. Nah, sahabat Sanduah begitu ya. Ya, meskipun beliau ini terkena panah di bahu beliau. Allahu Akbar ya. Anda ingat sahabat siapa ya yang kena panah, kena tangan itu akhirnya mati jadinya? Ketika perang apa tuh ya? Allah musta'an, dilupakan. Yang dipimpin sahabat Khalid bin Walid, bendera Rasul SAW dipegang, kemudian tangan sahabat itu putus, kemudian dipegang lagi oleh sahabat lain, diangkat lagi bendera itu, akhirnya kena panah juga, kena tusukan juga, akhirnya mati juga. Luar biasa, lupa sama sahabatnya siapa. Nah, jadi Sanduah ini yang terkena panah sahabat Rafi ini yang terkena panah bagian dada ini dekat bahu. Kemudian beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, panah yang ada dalam sini nih, ya, saya cabut atau enggak nih?" Ya. Masya Allah. Qala ya Rafi, "In syi'ta naza'ta as-saham wa in qitbah jami'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rafi, kalau kamu ingin, kalau kamu mau, engkau bisa mencabut anak panah itu beserta ujung besinya sekaligus, ya. Wa in syi'ta naza'ta as-saham wa tarakta qittah." Kalau kamu mau, ya, kamu cabut anak panahnya, tapi biarkan ujung besinya itu. Dia anak panah, di ujungnya kan ada besi. Oh, gimana tuh, Ikhwan? Oh, panah ke dalam ini. Bawa ke bawah. Sakitnya nggak tahu gimana sakitnya itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa syahidtu laka yaumal qiyamah annaka syahidun." Nabi bersaksi untuk beliau. Ya, wahai Rafi, saya bersaksi untukmu nanti pada hari kiamat annaka syahidun. Engkau termasuk orang yang syahid. Qala ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi Rafi ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan, bal anzi'u sahma wa atraqu qitbah. Ya, saya cabut itu panah, tapi besinya saya tiarkan di dalam tubuh saya. Wa ashhad li yaumal qiyamah inni syahidun. Ya, wa ashhad li pada hari kiamat inni syahidun. Aku bersaksilah engkau untuk saya pada hari kiamat bahwa aku termasuk orang yang syahid. Fa naza'a Rasul sallallahu alaihi wasallam sahma wa taraka qitbah. Jadi yang mencabut panah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak berani nyebutnya, yang mencabutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditinggalkan besinya masih tertantap di badannya. Baik. Wa qad inqadat jirahuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik wa mata sanah 30 wa 70. Qala Nawawi kana sahrawiyan 'aliman muzara'ati wa musaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai dari perang, beliau kembali sakitnya kambuh, sakit lagi. Dan akhirnya beliau wafat. Tepatnya pada tahun 33 Hijriah. 73 Hijriah. Nah, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau ini adalah orang yang hidup di padang pasir, sahawiyan, seorang juga berilmu di bidang pertanian, dan juga beliau kebunnya itu sistemnya bagi hasil,
Ya, sistemnya bagi hasil. Faedah yang kita bisa ambil dari kisah Rafi ini, ikhwan, ketika seseorang meninggal, ya, tertanam di dalamnya benda-benda, maka tidak perlu untuk dicabut atau dioperasi. Ya, tertanam dalam dirinya apa biasanya? Pen, ya, pen. Ya, kalau ada orang yang patah tulang masang pen meninggal, maka nggak perlu lagi dicabut, biarkan saja. Iya, biarkan saja. Atau pasang ring, apa namanya? Ring, ya. Nah, itu kan dia meninggal, maka tidak perlu untuk dicabut dalam diri dia. Sebagaimana yang dilakukan terhadap Rafi, beliau meninggal sementara besinya masih ada. Nah, yang mencabut siapa? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu permintaan dari Rafi. Nah. Baik. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, ikhwan? Hadis yang kita baca di atas memberikan faedah. Hadisu dalilun ala istihbabi ta'jili salatil maghrib fi awal waqtiha wa ala taqsiril qira'ah fiha bihaitsu yansarifu minha wal wadda'u baqin. Hadis di atas menjelaskan bersegeranya kita melaksanakan salat maghrib di awal waktu. Segerakan salat maghrib, jangan ditunda-tunda atau jangan lama-lama iqamahnya. Dan bacaan yang dibaca waktu salat maghrib itu pendek-pendek saja, kulhu saja, pendek, atau inna a'thaina, pendek-pendek. Ya, itu dalam rangka kita mengamalkan hadis Nabi. Ketika kita bacanya pendek, selesai salat keadaan masih terang, tidak gelap gulita. Baik. Yang kedua, yamtaddu waktu al-maghrib ila maghrib syafaqul ahmar. Jadi waktu maghrib berlangsung itu hingga hilangnya mega merah di ufuk. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal muradu bil ghurub, yang dimaksudkan dengan ghurub huwal ghurubul khursin syamsi jami'ihi bihaitsu la yura minhu syai'un wa nuqila ijma' wala dzalik. Jadi ijma' para ulama sebagaimana yang kita katakan tadi, yang disebut atau yang dimaksud tenggelamnya matahari itu semuanya, ya, semuanya tenggelam. Bulatan matahari itu semuanya tenggelam, bukan bagiannya saja, ya, bukan bagiannya, semuanya tenggelam. Piringan matahari itu semuanya tenggelam. Ini ijma' para ulama. Baik, hadis ketujuh kita lanjutkan di pertemuan berikut saja insyaallah. Naam, wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.